Ini yang kami tahu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Amin. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami dilayakkan memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu kami nantikan, lawatan-Mu kami rindukan. Bicara buat kami Tuhan, tegur kami, tempelak kami, agar kami dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Yang sehat-sehat hari ini angkat tangannya. Bilang kanan kiri, kita bersyukur hari ini masih panjang umur ya. Terima kasih Bapak Gembala. Senang sekali setahun 2 atau 1 kali saya ada di tempat ini. Terima kasih Bu Debi waktunya. Dan yang luar biasa begini. Saya enggak kenal sama yang pemimpin pujian. Beliau datang, saya datang gitu. Kami enggak ada omong apa-apa. Tadi malam saya persiapkan firman ini. Judulnya adalah Badai Hidup. Amin. Ya kita sama-sama berdiri yuk. Buka firman Tuhan. Markus pasal 4. Markus 4 mulai ayat 35 sampai ayat 41. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang belum ketemu jujurlah not yet. Not yet ya. Ada Mbak Indira? Oh tidak ada ya? Oh iya ya. Oke, pria ayat ganjil, wanita ayat genap, ayat 41 kita baca bersama-sama. Judulnya apa saudara? Angin ribut diredakan. Pria, 3, 2, 1. Wanita, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu menampaklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya sama-sama?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Silakan duduk. Judul firman Tuhan tadi apa saudara? Badai hidup. Ternyata begini. Setiap orang pernah mengalami yang namanya badai di dalam kehidupannya. Betul atau benar? Ada badai keluarga, suami dan istri sering selisih, orang tua dengan anak sering tidak cocok, betul enggak Bapak Ibu? Badai dalam keuanganmu, badai dalam pekerjaanmu, bahkan badai di dalam pelayananmu, betul atau benar? Kita akan belajar hari ini, sekelas murid tetap mengalami yang namanya badai. Betul enggak saudara? Kalau kita sebagai murid Kristus, Tuhan izinkan kita mengalami badai. Tuhan sedang melatih kita agar otot-otot iman kita bekerja maksimal dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bayangkan, kalau follower itu begini,
Ketika Yesus kasih makan 5.000 orang, dia datang. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka ada. Berbondong-bondong. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, mereka juga ada di sana. Itu hanya kelas pengikut. Tapi kalau yang namanya kelas murid, itu diajar, dididik, dan dilatih. Tanya kanan kiri, kamu pengikut atau murid? Halo? Pengikut atau murid? Kalau pengikut itu ketika ada masalah lari. Ketika ada masalah menyalahkan Tuhan. Betul tidak? Aku loh sudah jadi orang Kristen. Katanya orang Kristen tuh enak. Rumah 1 jadi 2. Mobil 2 jadi 4. Jangan beritakan Injil dengan cara yang salah ya. Sampaikan kabar baik, tapi juga sampaikan tentang salib Kristus. Sampaikan kemenangan, tapi juga sampaikan penderitaan. Percaya begini, Roma 8 ayat 18 catat begini. Tanpa penderitaan, orang gak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ini murid Kristus, kita ini hamba Tuhan, ketika mengalami badai, ketika mengalami goncangan, jangan marah. Karena kita sedang dilatih oleh Tuhan. Bilang kanan kiri, kita murid spesial yang dilatih oleh Tuhan. Amin. Kita murid spesial yang dilatih oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, tapi kita murid, kita anak. Anak itu dididik, diarahkan, disiplin, dan terus dilatih. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami badai, entah itu badai keuangan, entah badai keluarga, entah badai keuangan, entah badai pekerjaan, bahkan badai pelayanan. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus? Yang pertama, tenang. Sama-sama katakan saya tenang. Ketika badai itu datang, harusnya kita tenang. Wanita itu adalah makhluk yang mudah panik. Betul atau tidak bapak-bapak? Kalau suami belum pulang Pak Gembala, biasanya pulang jam 6. Kok jam 7 belum pulang? HP-nya dimatikan. Aduh, jangan-jangan ada pelakor, jangan-jangan ada kuntilanak. Padahal suaminya businya mati, HP-nya belum sempet cas, jadi tidak bisa dihubungi. Pikirannya sudah kemana-mana. Betul atau betul Ibu? Oh betul. Jangan panik. Belajar positif dengan Tuhan. Belajar positif dengan keadaan. Amin. Yesaya 30 ayat 15 bagian B katakan begini. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau ada masalah senyum. Jangan begini, ada masalah. Piye, iki piye, aduh gak iso mikir aku. Wanita kan gitu, kalau ada masalah kan emosinya lebih mudah keluar. Betul gak? Kalau bapak-bapak itu ada masalah kadang-kadang cuek. Yang penting tim nasional menang 1-0. Amin. Saya suka baca buku, satu saat saya baca artikel, ini di Amerika, mereka sahabat baik. Johnny dan Ronnie lah saya kasih namanya. Johnny itu mengundang Ronnie ke rumahnya, dia tinggal di perkebunan jerami. Sebelum berangkat istrinya bilang gini, Pak, jangan lupa bawa jam tangan. Karena pria kalau sudah ketemu pria, janji 1 jam, bisa 5 jam, 6 jam. Betul atau benar bapak-bapak? Yang di rumah sampai nungguin, betul enggak? Satu saat saya ini udah capek, saya dari ngajar, saya pulang, anak-anak bilang gini, enggak masak hari ini mah capek mama. Masak nasi, itu saya bilang kita beli sate aja Pak. Oke beli sate, saya masak, colokin rice cooker, kita nunggu. Itu jam 6 Pak Abraham berangkat. Nasinya sudah mateng jam 6, jam 7.
Jam 8, anak-anak udah lapar. Bapaknya jangan-jangan ada apa. Udah aja positif saja saya bilang gitu. Karena nggak pulang-pulang sampai setengah 9 anak-anak sudah lapar. Ada kerupuk ya, ada telur ya sudah. Akhirnya kita masak ceplok telur. Tiba-tiba setengah 9 Pak Gembala. Itu suami saya tanpa merasa berdosa bawa sate gini. Maaf loh Ma, tadi pertigaan tuh ketemu temenku SMA sudah gak ketemu bulan tahun jadi aku nongkrong. Dia gak mikir yang di rumah nungguin satenya, betul gak saudara? Pria kalau ketemu temennya itu sudah pasti nongkrong. Akhirnya suaminya itu ikuti saran istrinya pakai jam tangan. Itu hadiah ulang tahunnya. Namanya sahabat baik. Berangkat jam 10 pagi mereka ngobrol ngalir ngidul tunjukkan ini kuda, ini peternakan, ini. Ketika mereka ngobrol-ngobrol jam 5 setelah makan jam 5 sore. Loh kok gak terasa sudah jam 5 sore. Tiba-tiba dia mau lihat jam. Loh jamku kemana? Jamnya gak ada, paniklah suaminya. Kenapa? Ini pemberian istri. Apalagi kalau pria itu menghilangkan barang. Apalagi barang yang diberikan istrinya. Gak kuat nyonggong ngomele. Betul gak bapak-bapak? Jadi Pak Joni itu gak berani pulang. Aduh gimana tadi kita tadi jalan kemana? Kita ke sono. Mereka jalan ke sono. Sampai jam setengah 7 enggak ketemu. Udah keringet dingin dia. Saya pulang di sini, dulu kan belum ada WA. Saya tidur di sini, istriku kepikiran. Tapi saya pulang tanpa jam tangan, urusannya dowo. Mereka diam saja. Oke, kita ambil sekrop. Joni dan Roni itu ambil sekrop. Dibongkarlah kandang jerami itu. Sampai keringat dingin, enggak ketemu. Udah jam 7 malam, hari makin gelap. Gimana ya kalau enggak ketemu? Temannya bilang gini, sudah kamu malam ini menginap di sini, bahaya kan jalanan sepi. Besok aku antar ke rumah, aku jelaskan ke istrimu. Oh kamu enggak tahu tipe istriku, nanti pasti diungkit-ungkit. Apalagi wanita itu kalau udah ada kesalahan suka ngungkit. Betul enggak bapak-bapak? Sudah kita coba lagi. Akhirnya mereka pakai tangan. Dibongkar. Sampai keringetan enggak ketemu. Udah setengah 8 malam. Saking letihnya tiba-tiba temannya Roni bilang gini. John, kita lupa lo tadi. Lupa gimana? Coba kita tenang ya. Jam itu kan ada detaknya. Kita sudah kerahkan kekuatan kita. Sampai kita lelah. Sekarang kita coba diem. Nanti detak jam itu akan mengeluarkan bunyinya. Akhirnya nurutlah. Dua sahabat ini duduk dekat tumpukan jerami. Diem. Menit ketiga tidak ada apa-apa. Menit keempat tidak ada apa-apa. Keenam tidak ada apa-apa. Menit ke-9 tiba-tiba. Langsung Roni bilang, tuh arah bunyi jam itu di sana. Berarti jamnya di sana. Ketika mereka ke arah bunyi itu, diambil jamnya ada di sana. Penyelesaiannya sederhana bukan? Betul enggak? Coba kalau tenang, gak usah keluar tenaga. Coba kalau tenang, gak usah capek. Betul tidak? Tapi ternyata murid-murid ini ketika badai itu datang, mereka panik. Bayangkan loh, sekelas murid kalau sekarang kita kalkulasi ya, saya kan ngajar di kampus teologi juga. 160 SKS, S1, betul enggak? Mereka bukan S1 loh. Profesor, doktor, kabulator, bocor. Kenapa? Bangun tidur diajar firman, betul enggak? Siang hari diajar firman, malam hari diajar firman. Ternyata begini, sebanyak firman yang mereka terima ketika badai itu datang, mereka teriak loh. Guru, engkau gak peduli kita binasa. Kalau bahasa Jakarta bilang begini, mati deh gua. Kalau bahasa Surabaya nih Pak Gembala, mau diar tenan. Betul enggak saudara? Bayangkan loh, mereka dengar firman. Seperti saudara dan saya, setiap minggu apalagi ada komsel, betul enggak? Banyak firman yang kita terima. Banyak firman yang kita serap. Tapi ketika masalah datang, responnya panik, responnya teriak. Betul enggak? Sampai katakan gini loh. Engkau enggak peduli kalau kita binasa.
Seringkali begini, ketika masalah datang, kita menyalahkan pasangan kita, menyalahkan suami kita, menyalahkan istri kita, menyalahkan teman kita, menyalahkan orang lain. Yang paling menyedihkan, menyalahkan Tuhan. Bahasa aslinya sklerokardia. Sklerokardia itu begini, menyerang Tuhan, memojokkan Tuhan, dan menghakimi Tuhan. Aku lo ikut Tuhan, wis gak karu-karuan, wis pelayanan, udan gledek tak lakoni. Tapi kenapa aku punya mantu gak nurut, punya anak mengecewakan. Pernah alami seperti itu? Ini badai. Jangan panik. Amin. Saya suka Daud. Daud itu adalah orang yang tenang ketika menghadapi masalah. Dia punya 4 masalah besar. Masalah yang pertama, dia punya mertua namanya Saul. Biasanya mertua laki-laki sama menantu laki-laki itu rukun. Main catur bersama, mancing bersama. Betul gak Bapak? Yang rese itu mertua perempuan sama menantu perempuan. Suka mencari kesalahan. Betul atau benar? Jadilah Naomi dan Ruth. Mertua yang hebat dan menantu yang dahsyat. Amin Ibu. Kasihi menantumu seperti anakmu sendiri, amin. Kasih mertuamu seperti mamamu sendiri, amin. Menantu-menantu yang teraniaya. Terus yang kedua, Daud itu punya masalah dengan Mikal. Daud cinta Tuhan. Dia suka menyanyi, ku kan menari. Ketika dia memuji Tuhan, Mikal bilang gini, senting. Gila. Bahasa Indonesia, bahasa Surabaya gendeng. Bayangkan saudara, orang menyembah Tuhan. Kalau pasangan suami istri seiman tapi gak seimbang, repot. Suaminya senang ke gereja, suaminya suka nonton telenovela. Betul enggak? Istrinya suka ke gereja, suaminya suka nonton bola. Seiman belum tentu seimbang loh. Halo? Mulai berdoa untuk anak cucu mantu kita kelak. Mereka dapat pasangan yang seiman dan seimbang. Amin. Yang ketiga, Daud itu punya masalah dengan siapa? Dengan anaknya, Absalom. Ini anak boceng li, orang Chinese bilang. Kenapa? Seorang anak ingin bunuh bapaknya karena menginginkan kerajaan. Yang terakhir yang sedih itu begini. Ketika Daud di Gua Adulam dalam pelariannya, dia bertemu 400 orang Bromocorah. Ada pemabuk, orang gak bayar utang, perampok, orang yang bermasalah ini di Gua Adulam. Dididik Daud, dikasih makan, dilatih perang, orang yang oon jadi orang pinter, tetapi orang yang sama. 1 Samuel 30 ketika kasus Siklag, orang yang pernah ditolong sama Daud mau melempari dia dengan batu. Pernah gak nolong orang? Kita sudah nolong, kita sudah berbuat baik. Bukannya nama kita dapat pujian, bukannya dapat ucapan terima kasih, tapi dibusuk-busukin, ditusuk dari belakang. Pernah ngalami? Daud pernah alami ini. Tapi responnya luar biasa. Mazmur 6 21-2 katakan gini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pastikan dekat Tuhan itu tenang. Dekat suami belum tentu tenang. Betul enggak Ibu-ibu? Nah, suami itu kalau bicara sedikit, tapi hati bikin sakit loh. Dekat istri juga belum tentu tenang, bapak-bapak. Betul enggak? Istri-istri itu kalau sudah ngomel, dari terbit matahari sampai terbenam. Makanya sampai firman Tuhan katakan lebih baik tinggal di atas sotoh rumah daripada perempuan yang suka bertengkar. Saya tersenyum sama suami Pak Gembala. Suami itu kalau istri cerewet biasanya gak mau bales. Rata-rata diem dan menganggap radio rusak. Jadi bapak itu lucu sekali saudara. Setiap pulang kerja gak mau denger istrinya ngomong di pos satpam. Nanti pulang-pulang jam 11 kira-kira istrinya tidur. Dia pulang baru tidur. Pagi juga begitu, masing-masing kerja. Saya tanya gini, Pak, kenapa kok gak pernah di rumah? Saya ini bertamu loh, kok
jarang ditemani. Bukan begitu Bu Pendeta. Gak kuat nyonggo ngomeli. Lebih baik menepi daripada saya bikin pusing kepala. Dengar baik-baik ibu-ibu. Suami gak akan nyaman kalau kita terlalu banyak bicara. Halo? Belajar tenang. Ini menurut teori saja sih. Pria itu satu hari butuh 7.000 kata. Satu hari, makanya gak banyak ngomong. Kalau wanita 15.000 kata. Jadi harus dilampiaskan. Ngomeli anak, ngomelin suami, ngomeli pembantu. Tapi yang paling parah, mertua satu hari harus keluar 20.000 kata. Berbahagialah saudara Adam dan Hawa yang tidak pernah punya mertua. Jadi tidak pernah merasakan yang namanya tekanan dan penindasan. Amin. Jadi apapun yang terjadi hari ini Bapak Ibu, belajar untuk tenang. Tenang akan membawamu menang. Amin. Coba kalau saudara panik, masalah itu menutup mata rohani saudara. Sehingga kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mata kita tertutup, yang kita lihat masalah, yang kita lihat persoalan. Betul enggak saudara? Suatu saat seorang ibu, saya selesai khotbah, Bu Dewi minta waktu. Boleh, tunggu saya selesai doa berkat, saya akan layani. Di belakang saya layani jadi Bora. Bu Dewi, saya ini orang paling menderita. Oh, Ayub itu menderita. Saya lebih menderita daripada Ayub. Wih, saya kaget Pak Gembala. Saya bilang, Bu, kalau ibu menderitanya di bawahnya apa lebih di atasnya Ayub? Ibu enggak kuat tuh. Ayub itu hartanya entek, anaknya mati, badannya sakit. Sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing gila. Saya bilang gitu. Terus saya tanya, ibu masih punya rumah? Masih Bu Pendeta, dulu rumah saya 2, sekarang tinggal 1. Masih punya mobil? Dulu mobil saya 4, sekarang tinggal 2. Saya bilang, Bu, itu masih ada sisa. Betul enggak? Ayub bersih loh, entek, ndol foto loh, gak tersisa loh. Kadang-kadang kenapa kita gak bisa selesaikan masalah? Cara pandang kita yang salah, betul enggak? Masalah ini besar loh, murid-murid loh. Dengar firman, ngomong firman, diajar firman. Ketika masalah datang kan harus dia bilang begini, aku enggak takut, Tuhan ada di dekatku. Betul enggak saudara? Tapi kenapa takut? Karena lihat kenyataan. Karena lihat keadaan. Dengar statement saya. Keadaan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Amin. Ketika Petrus ingin ikut berjalan di atas air seperti Yesus. Seperti peragawan, dia berjalan. Selama mata Petrus tertuju kepada Tuhan, dia dengan tenang. Seperti peragawan, betul tidak? Tapi ketika Petrus sudah melihat ombak, lihat gelombang, dia menjadi takut. Kalau fokus kita Tuhan, masalah itu kecil. Amin. Kalau fokus kita firman, masalah itu biasa. Masalah kita sederhana, Tuhan kita hebat. Masalah kita sederhana, Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan untuk kedahsyatan Tuhan. Amin. Jadi hari ini apapun yang terjadi Bapak, Ibu, anak muda. Belajar untuk tenang. Tante Dewi, masalahnya anak saya ini sudah umur 25, belum ketemu jodohnya. 30, belum ketemu jodohnya. Saya punya anak nomor 2 itu namanya Dion itu saudara. Mukanya kayak bule-bule gitu. Secara karir bagus, wajah ganteng. Tapi masih jomblo Pak, aduh. Umur 31 belum dapat jodoh. Udah mulai gosip tuh orang. Masa lu Pak Abraham sama Bu Dewi itu kenalannya banyak. Masa gak sing nyantol. Ada lagi yang begini. Aduh, jangan-jangan si Koko homo. Aduh, darah Yesus berkuasa. Sampai saya bilang gini, Pak ini gimana di Koko lu sudah 32 lebih. Pak Abraham bilang gini, Ma denger ya. Waktu Tuhan bukan cepat tapi tepat. Iya. Tapi mulut netizen ini repot. Saya bilang gitu. Loh kita ini berhadapan dengan netizen loh. Ibunya hamba Tuhan, bapaknya hamba Tuhan. Masuk kan sing nyantol. Saya cuma berperkara sama Tuhan. Tuhan ya apa iki? Anak saya nomor 4 sudah menikah. Ini udah dilangkai adiknya.
Saya suka tanya gini, kok setiap akhir tahun sudah ada gebetan? Belum mah, masih ngurus kerjaan. Setiap akhir tahun saya tanya, kok kira-kira sudah ada pandangan gak kok? Belum memang, belum kepingin. Aduh Tuhan Yesus tolong. 3-2 saudara. 3-3 saya tanya lagi setiap akhir tahun. Kau was-was gitu. Kenapa sih mama rempong amat gitu? Mama ini hamba Tuhan. Tepat waktunya Tuhan sediakan. Kenapa sih ikut ibu-ibu yang suka rempong katanya gitu. Masalahnya gini kok. Kamu ganteng boleh loh. Karir bagus saya bilang gitu. Gak lekong saya bilang gitu. Ya nantikan waktunya Tuhan sudah. Apa yang terjadi? Di usia 34 tahun. Tuhan pertemukan pasangan hidupnya seiman, seimbang dan cinta Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Anak saya tenang, mbok neseng panik, betul enggak? Saya bilang Tuhan, aku ini salah opo, kok gak ketemu jodoh-jodoh nih. Tapi percaya waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Sampai anak saya bilang, Ma daripada aku nikah muda, nanti menambah daftar angka perceraian. Betul enggak saudara? Yang masih jomblo mana yang jomblo-jomblo? Oh gak ada yang jomblo ya? Oh berarti haleluya sudah diberkati keluarganya di tempat ini, jemaatnya Bapak Gembala. Tapi berdoalah untuk anak cucu mantu saudara supaya ketemu jodohnya seiman dan seimbang. Harus tenang. Amin. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya menghadapi badai di dalam kehidupan. Yang kedua, tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Amin. Penguasa tunggal dalam hidup kita itu Tuhan. Lihat saya. Murid-murid itu nelayan loh. Mereka dari Betsaida loh. Mereka sudah pakar urusan danau, urusan ombak, urusan badai, urusan gelombang. Betul enggak? Tapi kenapa ketika masalah terjadi? Karena mereka mengandalkan kekuatan. Tahun ini, tahun depan, stop andalkan kekuatan sendiri. Betul enggak? Ternyata gini, jabatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita gak bisa nolong saat masalah datang dalam hidup kita. Betul enggak? Yang bisa tolong kita hanya Tuhan. Yang bisa selamatkan kita hanya kuasa firman. Amin. Saya punya teman baik. Kemarin Tuhan panggil sampai masuk koran. Kode etik saya gak boleh sebut. Saya kalau pelayanan di pulau ini saya selalu di rumah dia. Dia punya sakit jantung. Sudah beberapa kali berobat di luar negeri. Kemarin yang terakhir itu anaknya bilang gini, sudah kita bawa papa aja ke luar negeri. Jangan di sini katanya gitu. Saya lebih confident sama pelayanan yang di luar katanya gitu. Saya cuma mengingatkan. Kita boleh berharap, kita boleh percaya tapi kita coba hargai kedaulatan Tuhan. Dia kerahkan kekayaannya, dia kerahkan kemampuannya. Toh akhirnya dipanggil Tuhan. Ternyata begini, apa yang kita punya kadang-kadang kita nggak bisa tolong. Murid-murid itu nelayan, orang pintar mengatasi gelombang. Tapi ketika masalah datang, mereka teriak karena andalkan kuasanya sendiri. Andalkan kekuatannya sendiri. Pria itu kadang-kadang suka mengandalkan kekuatannya sendiri loh. Di matematika begini, oh nanti begini ketemunya begini. Nanti begini ketemunya begini. Dengar baik loh saudara. Dalam hidup ini kadang-kadang 1 tambah 1 belum tentu 1. Belum tentu 2. Betul enggak? 1 tambah 1 bisa jadi 12. Betul enggak? Banyak yang tidak mungkin dalam hidup ini. Tetapi dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Hari ini belajar andalkan Tuhan. Belajar andalkan kuasa Tuhan. Kalau kita andalkan kekuatan sendiri, kita akan capek, kita akan letih, kita akan marah seperti murid-murid Tuhan. Amin. Amin. Jadikan Tuhan itu penguasa tunggal dalam hidup kita. Percaya kedaulatan Tuhan itu yang bisa menolong kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga ini. Penentunya yang ketiga. Aktivasi imanmu. Percaya begini, kesanggupan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Iman itu bahasa aslinya adalah pisteo, seperti ini. Iman itu enggak boleh pasif,
Tapi iman itu aktif, bergerak untuk menjemput mujizat. Betul gak? Harusnya murid-murid itu ketika masalah terjadi, aktivasi imannya. Harusnya ngomong begini, kita sudah lihat kok kemarin Tuhan sembuhkan orang sakit. Kita sudah lihat kok kemarin Yesus bangkitkan orang mati. Kita sudah lihat kok Yesus kasih makan 5.000 orang. Kita sudah lihat kok Yesus sembuhkan yang buta, bangkitkan yang lumpuh. Betul gak? Harusnya mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat mujizat yang pernah terjadi. Itu mau tidak mau akan mengaktifasi iman kita. Kemarin Tuhan tolong kita ketika masalah datang. Aktivasi iman mulai bekerja. Kemarin Tuhan sembuhkan aku. Sekarang ada masalah lain pun Tuhan bekerja. Kemarin Tuhan berikan aku mujizat kesembuhan. Ketika ada masalah terjadi, imanku terus bekerja. Imanku terus bekerja. Kemarin masalah dalam pelayanan pun selesai. Sekarang ada masalah dalam pekerjaanmu. Aktivasikan imanmu bekerja, bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Kuasa firman itu akan nyata dalam hidupmu. Amin. Yesaya 55 ayat 11 katakan gini. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Saudara, kita jadi orang Kristen sebenarnya enak loh. Tinggal percaya. Dengan tinggal tenang dan percaya. Ketika engkau sakit, sodorkanlah firman-Nya Tuhan. Yang aku percaya Mazmur 107 ayat 20. Ketika aku sakit, percaya firman, aku disembuhkan. Ketika aku alami badai hidup, yang aku tahu Lukas 2 ayat 10 katakan, jangan takut. Allah Immanuel itu yang menolong saya, menolong saudara semua. Amin. Belajar aktivasi iman. Makanya ketika murid-murid ngobrol sama Yesus, katakan begini, tambahkan iman kami setiap hari. Jadi hari ini boleh berdoa ya jemaat Tuhan. Jangan hanya tambahkan kekayaanku, tambahkan hasil bumiku. Tapi belajar untuk minta Tuhan tambahkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Kalau saudara suka baca firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan, firman itu akan jadi rema. Ketika saudara khawatir, ayat itu akan muncul. 1 Petrus 5:7. Jangan khawatir, ya kan? Serahkan segala khawatirmu kepadanya. Ia yang memeliharakan kamu. Ketika belum ketemu jodohnya, masih jomblo, ayat itu akan keluar. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan memberikan teman, memberikan penolong. Amin. Kalau yang dibaca cuma Facebook, Twitter, itu berita-berita dunia itu membuat kita takut. Betul enggak saudara? Harusnya begini. Bangun pagi kuasai hidupmu dengan firman. Jadi ketika ada masalah datang, firman itu akan menyatakan kuasanya. Merimain kita kembali, mengingatkan kita kembali. Firman itu akan jadi nyata ketika kita percaya, kita ucapkan. Amin. Harusnya ketika gelombang itu datang saudara, murid-murid tinggal ngomong begini, hei badai, kamu minggir, di sana ada Tuhan penguasa badai kehidupan. Amin. Tapi kenyataannya mereka takut. Kenyataannya mereka khawatir. Sampai menyalahkan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, proses hidup apapun yang sedang terjadi saat ini. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan anakmu, jangan salahkan bosmu, jangan salahkan Tuhan. Percaya setiap persoalan ada tujuan Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri. Setiap persoalan ada tujuan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir saya mau cerita saudara karena mendekati Natal. Natal 2021 kemarin kami diundang GBI Eklesia yang ada, cabang kami yang ada di Atambua, dekat Dili, NTT. Kami sampai Kupang itu tanggal 10 Desember. 5 hari kami di Kupang, kami perjalanan ke Rote. Tanggal 15 kami ke Rote. Sebelum berangkat, tuan rumah yang kami tinggal, Kak Hans bilang begini, Dek Dewi, kami kayak saudara. Dek Dewi,
nanti kalau dari Rote jangan di atas tanggal 20. So ndak ada kapal, kapalnya tak kancing. Karena ombak tinggi, ada pertemuan sama Selat Australia, itu sering tenggelam di situ. Jadi tanggal 20 Desember ke atas nggak ada kapal. Saya bilang, baik kakak, sudah berangkatlah kami sampai di Rote, sudah diatur jadwal padat sekali. Tanggal 19 saya bilang, saya udah ngomong panitia yang ngatur saya. Usahakan tanggal 19 KKR kami Natal terakhir, tanggal 20 kami pulang. Baik kata panitianya. Loh lah kok ndilalah tanggal 19 saya tanya suami, Pak besok kita udah pulang loh tanggal 20. Loh aku ada janji sama Pak Lukas, aku ada janji sama Pak Stefanus. Terus saya bilang, Pak kan dikasih tahu tanggal 20 gak ada kapal. Tuhan sediakan, kemelinti saudara. Saya gak mau ribut sama suami. Sudah, saya bilang gini, tanggal 20-21 saya anterin suami saya pelayanan. Cuma saya diem saudara. Rodok gondok, soalnya mikir kayak itu kapal repot. Sudah. Tanggal 22 kami balik sampai di Pelabuhan Baa. Kalau di Kupang itu pendeta gampang dikenal. Anak buah kapal itu langsung menghormati pendeta yang antar kami. Bapak pendeta hormat. Ada apa? Sudah ada kapal. Tak kancing. Hah? Saya ingat besok saya KKR 23. Saya ngomong sama dia, tuh makan jok ngeyel kemelinti. Saya bilang gitu. Loh jujur saudara, saya itu bukan pendeta yang suka pencitraan dalam. Wis toh menengnya jong ngomel katanya gitu. Terus kita tanya, Kak solusinya gimana? Papa mama harus ke Papela, itu cuma satu kapal yang jalan hari ini. Wih tanpa babi bu ngebut lah karena jalannya hampir 1 jam. Di perjalanan biasa wanita akan ngeroweng toh. Makanya loh Pak ya kamu tuh hamba Tuhan. Harus denger-dengeran. Ya tapi kan gak ngerti kayaknya begini. Makanya kan orang sini tahu kita disuruh pulang tanggal 20 paling itu. Kenapa kamu ngelanggar tanggal 22? Terus toh aja ngomel dasku ngeluh kata gitu. Sudah. Sampai di sana Pak Gembala terjadi penumpukan penumpang. Karena kapal cuma 1. Kapal 12-15 ternyata mundur. Saya bilang kamu turun kita parkir. Suami saya antri. Antrinya panjang kayak Jepang Paris saudara. 2 tiket untuk saya suami, 1 tiket belakang habis. Waduh saya bilang, masih untung ya Tuhan bela sih dapat tiket saya bilang gitu. Kowe iki gak iso meneng taklim lambimu katanya gitu. Sudah, kita nunggu. 12.15, 12.30 kapal datang. Kami semua masuk saudara. Kok di sana suka ditanya, yang pendeta mana? Kita angkat tangan dikumpulkan untuk berdoa saudara. Biar perjalanan itu lancar. Selesai doa, cuaca cerah Pak Gembala, cerah sekali. Kalau dari Papela lebih dekat ke Rote. Kalau dari Baa 2 jam, kalau dari Rote 1 jam lah. Dari Papela. 10 menit tenang karena cuaca cerah. Di menit yang ke-20, tiba-tiba hujan deras saudara. Bres-bres dan yang luar biasa begini. Sudah hujan disertai petir. Suami saya capek, KKR 2 hari. Itu kapal sudah mulai goncang. Menit ke-30 kapal makin goncang. Makin goncang saya sudah melihat apa? Itu kacanya kapal itu sudah ada air. Pusing, perut mual. Petugas bilang begini, saudara tidak usah takut, ini cuaca sudah biasa kok, tenang sah katanya begitu. Tenang piye gondolmu pedal batil sah. Kapal begini dia bilang tenang saja maksudnya. Karena kapal masih goncangannya makin kencang. Saya bangun nih Pak Abraham. Ini orang tenang di tengah badai kayak suamiku. Dia tidur plus ngorok saudara. Saking capeknya kan pelayanan. Saya pukul ininya. Pak bangun Pak. Ini kapal goncang. Dia itu antara matanya itu merem tapi dia dengar. Terus dia cuma gini tangannya. Tenang saja, Tuhan tolong gitu orang ngantuk. Saya udah diam, ya Pak kamu sudah capek ya sudah. Kok makin lama di menit ke-40, 45 itu kapal tambah begini. Anak kecil muntah, saya juga mual. Saya toleh suami saya kok masih ngorok. Tak tenang-tenangi diri saya saudara, saya sampai Tuhan. Aku ini pendeta juga manusia, punya rasa takut juga.
Saya bilang Tuhan jangan sampai ini aku tenggelam nanti ditulis di koran. Pendeta Dewi Abraham dan pendeta Abraham pergi ke Rote dan ternyata kapal tenggelam dalam nama Yesus. Saya ingat wajah anak saya, cucu saya sudah dalam nama Yesus aku sehat. Sudah kami selamat. Karena makin goncangannya kencang sudah nggak nyaman kan. Sudah begini banyak yang pegangan muntah kan. Suami saya masih ngorok. Udah saya nggak sabar lagi Pak Abraham. Tak deketin ke telinganya. Tak pukul lebih keras lagi. Siapa yang ini? Papa bangun. Itu baru dia kaget. Ada apa mah? Itu lihatin kapal lagi goncang. Terus dia tanya. Itu apa mah iku mah? Banyu toh. Itu air Pak. Air itu ndek koco. Berarti kapal ini bahaya. Kapal seperti ini masih seperti ini. Masih seperti ini. Dia kucek-kucek matanya. Dia bangun. Dia maju ke depan. Saya disuruh berdiri. Itu orang di kapal lihat kami semua loh. Suami saya dengan tenangnya bilang begini. Tuhan Yesus, 2000 tahun lalu engkau meredakan badai. Yang aku percaya kapal ini akan tenang kembali dalam waktu 10 menit dengan caranya Tuhan dan kami bersandar dengan selamat. Amin. Saudara tahu, dia tidur lagi. Saudara tahu Tuhan bela firman-Nya loh. Kapal itu menit ke-9 masih begini. Ke-8 masih. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tepat 10 menit kapal tenang kembali. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan 5 menit kemudian kapal bersandar dengan selamat. Saya belajar sesuatu. Tenangnya suami saya. Ketika sudah turun dia ngomelin saya. Kami loh hamba Tuhan kok wedi mbek ombak. Bukan wedi Pak. Masalah emang bedidi. Soalnya ombak tinggi. Ada air sudah mulai merasuk dari buritan bawah. Saya pernah alami. Kami hamba Tuhan. Tuhan izinkan mengalami badai. Tapi percaya. Badai hidup tidak akan membuat saudara tenggelam. Selama engkau pegang tangan Tuhan. Engkau andalkan Tuhan. Kuasanya yang bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang sama bekerja dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sampai selamanya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Bahkan sedetik. Yes, amin. Ada nggak ya satuan yang lebih kecil dari detik? Detik itu terakhir ya. Nggak ada lagi kan? Berarti memang tidak ada. Yes. Dia betul-betul tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Memberikan hormat, kemasyuran dan pujian. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Terimalah setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memperhitungkan semua sebagai kebenaran. Memberkati semua penata layanan yang ada. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau. Baik WL, para singer, semua pemusik. Semua penata layanan yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu. Juga hamba-Mu Ibu Pendeta Dewi Abraham. Bapak terima kasih bahwa kami lebih mengasihi Tuhan. Bahwa kami lebih mencintai Tuhan. Bahwa kami lebih mengenal Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan Bapak Presiden dan Wakilnya. Kami mendoakan TNI dan Polri. Kami mendoakan DPR, MPR. Kami mendoakan seluruh aktivitas di dalam negara kami yang tercinta. Juga pilkada tanggal 27 yang akan dilakukan serentak. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menetapkan dan memutuskan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami. Tolong kami supaya kami memilih dengan hikmat Tuhan, menuntun dan menyertai kami sehingga kami tidak akan pernah salah pilih. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Kami memberkati Natal yang akan diselenggarakan bulan depan. Kami percaya lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan
atas gereja-gereja Tuhan, atas umat Tuhan, atas Indonesia itu nyata adanya. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Belas kasihan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan tetap mengikuti kami dan menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin.